Shalom, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para senang ketemu lagi di tempat ini, bersama-sama untuk merenungkan, firman Tuhan dan tema pada bulan ini, 2 bulan ini sebenarnya, tema besarnya itu kita akan ngomongin banyak mengenai masalah visi gitu ya dan, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan, dari, khotbah-khotbah yang sebelumnya yang ada di, YouTube ini mau dari ibadah online maupun dari rekaman-rekaman khotbah. Kita akan banyak ngomongin soal masalah, visi sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara yang sebelumnya dan, dan bulan ini kita, khusus ngomonginnya mengenai connected with the family of God gitu yang hubungannya dalam masalah, visi gitu ya. Ayat pokok kita pada saat ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-19. Jadi Efesus 2 ayat 13 dan 19 ya. Saya akan bacakan untuk, saudara, Efesus 2:13, "Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus." Lihat ya, jadi dulu jauh, apa yang membuat kita menjadi dekat itu adalah darah Kristus. "Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota, keluarga Allah." Ayat ini, Efesus 2 ayat 13 dan 19 ini kalau dilihat dari perikopnya, ini berbicara mengenai kesatuan di dalam Kristus antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Bagaimana darah Kristus itu menyatukan antara orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi, sehingga nggak ada lagi perbedaan di antara mereka. Nggak ada lagi orang Yahudi, nggak ada lagi orang non-Yahudi, karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itu menyatukan, menjadi satu keluarga. Demikian pula halnya dengan kita saat ini loh. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu juga menyatukan kita. Yang membuat sedih adalah banyak orang pada hari ini mengalami kesepian di tengah keramaian gereja. Mereka nggak ngerasa terhubung gitu ya. Mereka aktif sih, datang ke gereja, ikut ibaktian, nyanyi, ikut ibadah, tetapi ngerasa kosong. Tapi visi Tuhan tuh sebenarnya nggak kayak gitu ya. Visi Tuhan itu bagi gereja, bagi tubuh Kristus itu bukan ngomongin soal masalah organisasi loh. Tetapi ngomongin soal masalah keluarga, ngomongin soal masalah kehidupan. Dan kita itu sebenarnya terhubung sebagaimana ayat pokok kita ngomong di Efesus 2 ayat 13 dan 19, kita itu terhubung sebagai keluarga Allah. Kita tuh nggak hanya menemukan identitas, iya kita ngomongin soal masalah identitas, tetapi kita juga jadi punya misi ilahi loh. Dan kita akan ngomongin satu-satu ya. Ada 3 hal, yang, akan menjadi pokok pembicaraan kita pada hari ini. Mari kita mulai dari yang pertama. Pokok pembicaraan yang pertama adalah, kita nggak lagi sendiri. Kita nggak sendiri. Ini ingat baik-baik, kita tidak sendiri, kita diteguhkan dalam identitas keluarga Allah. Efesus 1 ayat yang kelima mengatakan begini, "Dalam kasih, Ia, I-nya besar ya, Yesus Kristus, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya." Ini mirip kayak seperti ini. Ada seorang anak yang tumbuh di dalam panti asuhan, nggak memiliki, nggak tahu siapa keluarganya gitu ya. Nggak tahu siapa keluarganya, nggak punya identitas keluarga, kehilangan identitas keluarga. Dan ia sering bertanya, "Siapa aku? Siapa keluargaku?" Suatu hari, ada seorang keluarga yang datang ke panti asuhan itu, mengadopsi anak itu, memberinya nama baru, memberinya rumah baru, dan masa depan baru. Dan pada saat itu nggak ada lagi keraguan loh tentang siapa dia. Dia sekarang punya family, dia sekarang punya keluarga baru. Begitu juga dengan kita kan. Kita nggak hanya diundang masuk ke dalam gereja oleh Tuhan. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi nggak ada keraguan lagi tentang identitas kita loh sebenarnya. Di dalam gereja, kita bukan pengunjung, tapi kita adalah anggota keluarga. Saya ulangin ya. Di dalam gereja, kita itu bukan pengunjung, tetapi anggota keluarga. Identitas kita seharusnya menentukan arah hidup kita. Karena sayangnya adalah banyak orang merasa
Ketika dia datang ke dalam gereja, dia merasa bahwa dia adalah pengunjung. Banyak orang ketika datang ke gereja, merasa bahwa dia nggak tertanam di dalam gereja itu. Dia hanya sekedar menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah. Tetapi nggak merasa terconnected, nggak merasa terhubung dengan komunitas itu gitu. Padahal sebenarnya kita dipanggil bukan jadi pengunjung, kita tuh bukan pengunjung. Dan Tuhan tidak menginginkan kita hanya sekedar jadi pengunjung di dalam gereja. Bukan. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi bagian dalam keluarga Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara, ketika saudara masuk ke dalam gereja, saudara harus yakin bahwa identitas saudara adalah saya datang ke gereja, saya datang ke tempat di mana saya beribadah, saya datang beribadah kepada Tuhan karena saya adalah bagian dari keluarga ini. Dan orang-orang di kiri dan kanan saya, dan mungkin pada saat ini Bapak Ibu ibadah online, lihat kiri kanan saudara ini bukan cuma bagian dari keluarga, mungkin bisa jadi keluarga secara lahir ya. Tetapi kita juga terhubung oleh darah Kristus, bahwa mereka juga adalah keluarga di dalam Tuhan yang sama-sama ditebus oleh darah Kristus. We are family, dan ini yang harus dipahami, ini yang juga harus dimengerti, bahwa kita punya identitas baru. Identitasnya adalah keluarga Allah. Kita bagian dari sebuah keluarga. Dan kalau kita bagian dari keluarga, kita memiliki andil untuk membangun keluarga. Jangan berhenti bersikap seperti tamu. Kalau kita adalah bagian dari keluarga, ya kita mesti punya andil untuk membangun keluarga ini kan. Nggak ada orang luar di dalam kerajaan Allah. Nggak ada orang luar di dalam keluarga Allah. Nggak ada kelas sosial, nggak ada kasta rohani. Jika kita anak, ya kita adalah ahli waris. Kan begitu ya. Dan ahli waris ikut bekerja di dalam ladang Bapa. Oleh karena itu kita semua, siapapun saudara, bukan tugas untuk membangun dari keluarga Allah di tempat ini, itu bukan tanggung jawab dari pendeta, bukan tanggung jawab dari gembala sidang, bukan tanggung jawab para pendeta gitu. Tetapi adalah tanggung jawab kita semua, karena kita adalah bagian dari komunitas ini. Kita bagian dari keluarga ini, dan kita memiliki andil untuk membangun keluarga ini, keluarga Allah. Kemajuan dari keluarga ini ya bergantung juga dari partisipasinya kita. Karena kita adalah bagian dari keluarga ini. Dan apa yang menjadi visinya radikal dari keluarga Allah gitu ya. Mari kita lanjut ke pokok yang kedua, kita bicara mengenai ini. Di GCI Bethlehem, keluarga ini punya misi radikal. Mewujudkan kerajaan Allah di kota ini. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 mengatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, saudara, lihat nih ya, bahwa keluarga ini punya misi radikal. Dan ini berasal dari Tuhan Yesus Kristus ketika dia memberikan amanat agungnya. Tuhan meminta, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Visinya gede loh. Visinya Tuhan itu besar loh. Visinya Tuhan itu adalah menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi bangsa lo ngomong ini ya. Nation lo ngomong ini. Gereja punya misi besar karena Tuhan meminta kita untuk melakukan hal yang besar. Gitu juga dengan GCI Bethlehem loh. GCI Bethlehem, kita punya misi radikal, mewujudkan kerajaan Allah di kota Bogor. Kelihatannya besar, memang besar. Tetapi yang visi Tuhan memang besar juga, karena Tuhan meminta supaya kita memuridkan bangsa-bangsa. Ini kan modelnya sama kayak ini ya. Kalau andai kala ada pendaki yang ingin mendaki Gunung Everest gitu. Ini kan banyak orang menjadikan Gunung Everest itu sebagai target yang harus didaki. Mesti sampai puncak dari Gunung Everest gitu. Apakah itu gampang? Enggak. Gunung Everest itu tinggi. Susah banget untuk dicapai, susah untuk didaki. Tetapi kok banyak orang yang mau, tetapi kok banyak orang yang ingin, tapi kok banyak orang yang benar-benar berusaha untuk mencapai gunung itu. Menjadikan itu sebagai visi gitu ya. Ya,
tujuannya kelihatannya gila, tapi bukan berarti mustahil untuk dicapai. Seperti pendaki Gunung Everest itu, kita punya visi besar loh. Tetapi percayalah bahwa visi ini bisa kita capai kalau andai kata kita bekerja bersama-sama. Dan seperti pendaki Gunung Everest yang dia tahu tujuannya sulit, tujuannya sukar, dan dia mempersiapkan diri untuk mencapai sana. Nyiapin fisiknya, nyiapin mentalnya, nyiapin skillnya. Demikian juga kita. Kalau andai kata visi dari keluarga Allah di tempat ini, kerajaan Allah di tempat ini, yaitu mewujudkan kerajaan Allah di kota Bogor, memberkati kota Bogor, ini bukan visi yang mustahil untuk dicapai. Misi ini bisa kita capai. Kalau andai kata kita sebagai keluarga bekerja bersama-sama untuk menggapai misi ini, untuk menggapai visi ini. Besar? Ya. Mustahil? Tidak. Dan ada kalanya memang kita butuh visi besar untuk memotivasi kita bahwa ya, Tuhan sanggup mengerjakan perkara besar dalam kehidupan saya. Bayangkan kalau andai kata Yesus berkata, amanat agungnya adalah coba pergi ke desa sebelah, menangkan satu orang saja gitu ya. Nggak menantang gitu rasanya. Tapi Yesus bilang bukan pergi ke desa sebelah. Tetapi Yesus bilang, jadikan semua bangsa murid. Oke, kita bisa start dari hal yang kecil, yang bisa kita lakukan. Tetapi kita tahu, yang Tuhan mau, jadikan semua bangsa murid. Keluarga Allah di tempat ini ingin mendirikan kerajaan Allah di kota Bogor ini. Let's do it. Mari kita mulai. Kita dipanggil bukan hanya aktif di gereja, tetapi kita juga harus menghidupi panggilan dari pemuritan itu, dari amanat agung itu. Dan perlu diketahui, gereja nggak akan bertumbuh lewat ibadah yang besar. Tetapi gereja bertumbuh, gereja bertambah kuat, itu lewat komunitas kecil yang menghidupi kasih, kebenaran, dan pemuritan. Saya ulang ya. Gereja nggak akan bertumbuh dan bertambah kuat lewat ibadah besar. Banyak orang terpukau oleh ibadah. Banyak orang, ini jangan salah ya. Ibadah oke ya. Memberkati orang, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu memberkati luar biasa loh. Tetapi pertumbuhan gereja, kekuatan gereja itu sebenarnya muncul dari komunitas yang menghidupi kasih, menghidupi kebenaran, dan menghidupi pemuritan. Dalam ibadah kita menyembah sama-sama. Dalam ibadah kita memuji Tuhan. Dalam ibadah kita mendengarkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Tetapi kekuatan pertumbuhan gereja itu dimulai ketika anggota-anggota keluarganya menghidupi kasih, anggota-anggota keluarganya menghidupi kebenaran, dan anggota-anggota keluarganya memuridkan, saling care satu sama lain. Oleh karena itu, mari hidupi peran kita ya. Kan tadi dibilang ya, visi keluarga Allah, visi keluarga tempat ini adalah kita mau jadi berkat di kota Bogor kan. Mari kita mulai dari apa yang kita bisa lakukan nih. Mulai pikirin 1 atau 2 orang di mana kita bisa bersama-sama dengan orang itu saling memperhatikan, saling care, saling peduli, tumbuh sama-sama. Let's start, mulai deh dari komunitas kecil dulu aja. Yuk kita menghidupi kasih, menghidupi kebenaran dan pemuridan ada di situ. Mulai deh dari anggota live, mulai dari live yang kecil. Belajar untuk mengasihi orang tanpa syarat. Belajar untuk memperhatikan orang itu, belajar untuk nanya. Let's mulai dari simple, belajar untuk nanya, gimana kabar kamu hari ini? Belajar untuk peduli sama kisah hidupnya dia. Belajar untuk empati, belajar untuk ya saya mau bertumbuh sama-sama loh dengan orang ini. Lika-likunya mungkin akan banyak ya. Kita mungkin akan belajar untuk mengasihi orang yang bisa jadi sulit untuk dikasihi. Tetapi ini loh problem. Apa sih yang kita cari ketika datang ke gereja? Tuhan ingin kita kan jadi keluarga Allah kan. Tuhan nggak pengen kita cuma datang lalu menyembah, lalu datang ibadah lalu selesai gitu. Tapi Tuhan ingin
kita itu menjadi keluarga, maka mulailah menjadi keluarga. Saling care satu sama lain. Yang terakhir, ingat ya, keluarga ini disatukan oleh roh, bukan oleh kesamaan. Tubuh Kristus tidak bertujuan untuk menyeragamkan, membuat semuanya jadi sama, enggak. Tubuh Kristus itu berbeda, tapi satu. Tubuh Kristus itu digambarin seperti anggota tubuh kan. Pada jari, ada mata, ada hati, ada tangan, ada kaki gitu. Berbeda fungsi, berbeda bentuk, tetapi tetap satu tubuh. Dan nggak ada bagian yang berdiri sendiri gitu, lepas dari yang lain. Gereja juga sama. Kita, jujur ya, kita tidak disatukan oleh saubi yang sama, apa latar belakang, suku yang sama, tapi yang menyatukan kita itu adalah Roh Allah. Yang menyatukan kita adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang membuat kita menjadi satu keluarga adalah pengorbanan Yesus Kristus, sebagaimana sudah disampaikan di dalam ayat pokok kita. Kita bisa beda-beda. Sebagai anggota keluarga, jangankan keluarga Allah ya. Coba lihat dari keluarga kita masing-masing sendiri ya, keluarga lahiriah kita. Anggota keluarga di dalam keluarga kita kan bisa beda karakter ya kan ya. Dia dan kepribadiannya kan bisa jadi sangat berbeda gitu. Ayah, bapak bisa pendiam gitu, ibunya bisa sangat cerewet, gitu ya. Lalu anak pertama itu bisa perfeksionis gitu, lalu anak keduanya lebih nyantai gitu. Dan jadi kita kan di dalam keluarga kita sendiri kan beda-beda ya. Tetapi tetap satu keluarga. Kita nggak bisa menganggap keluarga lahiriah kita bukan keluarga. Ya, walaupun ditolak bagaimanapun ya kita keluarga. Demikian juga ya dalam keluarga Allah. Gitu. Kita bisa berbeda karakter nih ceritanya. Kita bisa berbeda kepribadian. Kita bisa berbeda latar belakang. Tetapi kita tetap satu keluarga. Yang menyatukan kita kasih dan komitmen. Bukan kesamaan. Tetapi kasih, komitmen, pengorbanan Yesus Kristus kayu salib itu yang menyatukan kita. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Beda karakter, tapi tetap satu. Dan yang menyatukan itu adalah kasih kepada Tuhan, komitmen kepada keluarga Allah, komitmen kepada Tuhan. Dia menyatukan kita adalah Kristus. Oleh karena itu gini, tantangan memang di dalam gereja sebagai keluarga Allah adalah menyatukan karakter-karakter ini. Karakter-karakter yang beda banget, karakter-karakter yang punya banyak keunikan mungkin bisa jadi ya. Oleh karena itu gereja itu kan bisa jadi adalah bengkel karakter, ya enggak? Tempat kita dibentuk kan, gereja adalah bengkel karakter, bukan tempat pertunjukan loh gereja itu. Tapi gereja adalah bengkel karakter, tempat di mana kita itu dibentuk, kita itu disatukan. Gitu. Kita itu dikikis untuk belajar untuk mengasihi satu sama lain. Tempat di mana kita itu dipersiapkan untuk kita mengasihi tanpa syarat orang-orang yang memang membutuhkan kasih kita. Tempat di mana kita itu dipersiapkan untuk kita melepaskan ego kita dan belajar untuk merangkul orang lain. Gereja bukan kumpulan orang-orang yang udah cocok. Gereja ada kumpulan di mana orang-orang yang bisa jadi nggak cocok tapi dibentuk oleh Roh Kudus menjadi cocok. Gitu. Gereja adalah tempat di mana Roh Kudus itu menyatukan bagian tubuh yang beda-beda, membuat kita menjadi satu tubuh. Ini ya. Dan itu dimulai dari jemaat mula-mula, mulai dari para rasul. Dalam Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus menyatukan 120 orang yang beda menjadi satu keluarga yang menggoncang dunia loh. Itu awalnya kan. Dan roh yang sama itu masih bekerja pada hari ini. Jujur kita gereja nggak bisa berdiri, gereja nggak bisa nunggu sampai kita semua cocok baru gereja mulai berdiri. Nggak bisa. Kita nggak bisa menunggu agar kita semua cocok supaya kita bisa hidup dalam satu komunitas, nggak bisa. Justru dalam perbedaan itu kita diubahkan. Gereja sekali lagi adalah bengkel karakter, bukan tempat pertunjukan. Dan di sana, di gereja, kasih diuji, iman dikuatkan, dan misi disatukan. Yang menjadi pertanyaan renungan kita sebagai penutup dari khotbah pada saat ini adalah, maukah kita mulai hidup bukan sebagai anggota gereja loh, tetapi sebagai keluarga Allah yang nyata. Dan ini adalah tantangan kita. Mau nggak
saudara ketika datang ke gereja, ini loh yang saudara tanyain. Saya mau mencari keluarga. Saya mau mencari orang-orang yang mengasihi saya dan di mana saya juga bisa mengasihi dia. Saya mau mencari keluarga Allah. Bukan jadi anggota gereja, bukan jadi anggota organisasi, tanda kutip ya. Tetapi saya mau menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dan yes, saudara adalah keluarga Allah. Dan kita disatukan oleh darah Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk menyambut dari renungan pada saat ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini dan kami bersyukur atas pelajaran yang diberikan, bersyukur atas firman Tuhan yang diberikan. Kami berterima kasih karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menyatukan kami. Kami adalah bagian dari sebuah keluarga Allah yang besar, bagian dari sebuah komunitas di mana Allah bentuk kami untuk menjadi sebuah keluarga Allah. Kami berbeda-beda, ya. Kami berasal dari latar belakang yang beda, kami punya karakter yang beda, kami punya peran yang berbeda, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menyatukan kami. Bapa Surgawi, ajar kami. Enggak gampang, enggak mudah, memang betul. Akan ada banyak tantangan, ada banyak halangan, ada banyak hambatan mungkin yang menghalangi kami untuk menjadi sebuah keluarga. Tetapi kami tahu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang menebus kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Bapa Surga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi anggota keluarga Allah yang ada dalam visinya Tuhan, saling mendukung satu sama lain, memberkati kota ini. Jadikan kami berkat dimanapun kami ada, melalui pekerjaan tangan kami, dalam keluarga kami, melalui apa yang kami kerjakan dan lakukan, melalui ucapan kami, melalui keberadaan kami, kehadiran kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa Surga. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa Engkau ada Allah yang sangat-sangat baik. Terima kasih Bapa Surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.